Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Insya Allah Soli Solihah beserta ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran tematik. Nah, Soli Solihah, agar Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray, hands on pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Soli Solihah yang sudah ikut berdoa bersama. Nah, sekarang sebelum menyimak video pembelajaran, silahkan Soli Solihah mencari tempat duduk yang nyaman, siapkan alat tulisnya. Sudah siap menyimak video pembelajaran hari ini? Selamat menyaksikan Soli dan Solihah. Simak dengan baik ya. Mengenal perubahan wujud benda. Materi Bahasa Indonesia tema 2, subtema 4, kelas 2. Nah, Soli Solihah, sebelum ke materi mengenal perubahan wujud benda, Ibu Bunga mau mengajak Soli Solihah mengingat kembali tentang wujud benda. Ada berapa ya wujud benda yang sudah kita pelajari? Ya, betul sekali. Ada 3 wujud benda. Yang pertama yaitu wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, Soli Solihah, ternyata ketiga wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud bendanya? Nanti kita pelajari bersama ya. Oke, sekarang Bu Bunga mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari wujud benda padat? Salah satu saja. Wah, hebat, semuanya bisa menyebutkan contoh dari wujud benda padat. Nah, Soli Solihah, salah satu contoh wujud benda padat adalah es krim. Nah, Soli Solihah, tentu banyak yang menyukai es krim ya. Biasanya es krim kita makan ketika udara sedang panas. Wah, segar sekali rasanya jika menikmati es krim di tengah cuaca yang terik. Tapi tahukah Soli Solihah, es krim jika terlalu lama dibiarkan di ruangan terbuka atau terkena sinar matahari, lama-kelamaan es krimnya akan meleleh. Nah, jadi es krimnya akan mencair dan habis. Nah, kenapa demikian ya? Apa yang terjadi pada es krim yang sebelumnya utuh kemudian meleleh? Nah, Soli Solihah, es krim adalah benda padat. Es krim akan berubah wujud menjadi cair jika terkena panas sinar matahari. Nah, jadi suatu benda padat dapat mencair karena terkena panas. Panas di sini bisa berupa sinar matahari, panas api, atau sumber panas lainnya. Nah, Soli Solihah, perubahan wujud benda padat menjadi cair inilah dinamakan mencair. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda yaitu mencair. Oke, Soli Solihah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari perubahan wujud benda yaitu mencair. Nah, Bunga ingatkan kembali, mencair adalah dibaca bersama-sama. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Good job.
Contoh yang pertama yaitu adalah, es batu yang dipanaskan di bawah sinar matahari. Maka lama-kelamaan dia akan mencair. Kemudian yang kedua adalah lilin yang dipanaskan. Nah, soleh-solehah, ketika kita mengalami pemadaman listrik, maka pasti di rumahnya menyalakan lilin ya sebagai penerangan darurat. Nah, coba soleh-solehah perhatikan, ketika lilinnya dibakar, maka perlahan-lahan lilinnya akan mencair. Nah, proses lilin mencair ini salah satu contoh dari perubahan wujud benda yaitu mencair. Contoh selanjutnya yaitu adalah apa ini soleh-solehah? Iya, mentega, yaitu mentega yang dipanaskan di atas kompor. Biasanya mentega digunakan ibu untuk memasak. Nah, jika soleh-solehah perhatikan, mentega merupakan benda padat. Kemudian mentega dipanaskan di atas kompor dan mencair. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan masakan. Nah, soleh-solehah, mentega yang dipanaskan di atas kompor kemudian mencair merupakan contoh perubahan wujud benda yaitu mencair. Nah, selanjutnya adalah coklat yang dipanaskan. Nah, siapa yang suka coklat? Wah, semuanya suka coklat ya. Nah, soleh-solehah, coklat jika lama-kelamaan dibiarkan di udara terbuka atau terkena sinar matahari atau kita lelehkan di atas kompor, maka coklat yang tadinya padat akan berubah menjadi cair. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda, yaitu mencair. Wah, banyak ya ternyata contoh perubahan wujud benda mencair. Nah, sekarang soleh-solehah sudah mengenal tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair. Nah, soleh-solehah, tahukah soleh-solehah bahwa air yang biasa kita gunakan sehari-hari ternyata juga dapat mengalami perubahan wujud benda loh. Seperti apa ya perubahan wujud bendanya? Nah, salah satu contoh perubahan wujud benda yang dialami oleh air adalah ketika air dimasukkan ke dalam wadah, kemudian wadahnya disimpan, dibiarkan di dalam lemari es. Nah, maka lama-kelamaan air yang sudah disimpan dalam wadah tersebut berubah menjadi es. Biasanya kita menyebutnya es batu. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Nah, soleh-solehah, ternyata air seperti yang kita ketahui bersama merupakan benda cair. Air akan berubah menjadi es karena terkena suhu dingin. Nah, suhu dingin di sini yaitu misalnya dari lemari es. Bisa juga dari udara yang dingin atau dari sumber dingin lainnya. Nah, soleh-solehah, es merupakan benda padat. Jadi, perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat dinamakan membeku. Nah, sekarang kita akan mempelajari perubahan wujud benda membeku. Ingat, membeku adalah kebalikan dari mencair. Membeku yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Apa saja contoh dari perubahan wujud benda membeku? Iya, betul. Contohnya yaitu adalah proses pembuatan agar-agar. Nah, soleh-solehah, jika soleh-solehah perhatikan bundanya ketika membuat agar-agar di rumah, itu adonan agar-agarnya biasanya awalnya berupa cairan, kemudian didiamkan pada suhu yang rendah atau suhu yang dingin di dalam lemari es. Kemudian lama-kelamaan agar-agarnya akan mengeras, memadat menjadi benda padat. Nah, soleh-solehah itu adalah
contoh dari perubahan wujud benda yaitu membeku. Contoh selanjutnya yaitu, nah, lilin yang meleleh karena terbakar akan kembali mengeras atau membeku. Nah, solih-solihah, tadi kita sudah mengetahui bersama ya, bahwa lilin juga mengalami perubahan wujud benda yaitu mencair. Nah, jika solih-solihah perhatikan kembali, cairan dari lilin yang meleleh lama-kelamaan akan mengeras kembali solih-solihah, menyerupai bentuk lilinnya. Nah, maka dari itu, lilin mengalami dua perubahan wujud benda, yaitu mencair dan membeku. Nah, sampai sini bagaimana? Apakah solih-solihah sudah paham? Oke, jika sudah paham, kita simpulkan bersama ya. Nah, mencair adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Pintar. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Contohnya adalah es yang dipanaskan atau terkena sinar matahari akan berubah menjadi cair. Kemudian membeku adalah, iya, betul sekali, yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Contohnya yaitu air yang didiamkan di lemari es lama-kelamaan akan menjadi es batu. Nah, solih-solihah, hari ini kita baru mempelajari dua perubahan wujud benda ya, yaitu mencair dan membeku. Ternyata masih banyak lagi perubahan wujud benda lainnya. Tapi untuk perubahan wujud benda lainnya akan kita pelajari di lain hari. Oke, terima kasih solih dan solihah. Jazakumullah khairan khasiran bagi solih-solihah yang sudah menyimak video hari ini dengan sangat hebat. Untuk tugas hari ini, solih-solihah cukup menyimak videonya dan menuliskan nama dan kelas pada kolom komentar ya sebagai absen agar Ibu Bunga mengetahui siapa yang sudah menyimak video hari ini. Nah, solih-solihah, demikianlah pembahasan materi tentang perubahan wujud benda yaitu mencair dan membeku. Semoga Allah memudahkan solih-solihah dalam memahami materinya. Amin ya robbal alamin. Baik solih-solihah, kita akhiri video hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih solih dan solihah. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.